ada suatu instrumen yang dikenal dengan Pediatric Assessment Triangle, kita singkat dengan segitiga PAT. Segitiga ini terdapat 3 sisi, 3 sudut, ya. PAT, Pediatric Assessment Triangle, ya. Yang terdiri dari A, B, C. Appearance A-nya, breathing B-nya, circulation untuk C-nya. Appearance itu artinya keadaan tampilan anak, breathing artinya usaha nafas anak, circulation artinya bagaimana sirkulasi ke kulit atau ke perifer. Ya. Kalau appearance itu adalah menilai tampilan anak dengan cara menilai beberapa karakteristik ya yang ditunjukkan oleh anak. Kita boleh memakai singkatan TICLES ya. T-nya ini tone ya. Artinya dia bergerak spontan, apakah bergerak spontan ataukah tidak ya. Lalu apakah dia itu ada tahanan ya pada waktu dilakukan pemeriksaan. Jadi tonus ya. I-nya interactiveness ya. Apakah dia berinteraktif dengan pemeriksa gitu ya. Kalau anak sadar tentunya ada kontak mata. Mungkin dia bahkan takut ketika didatangi pemeriksa ya. Kalau tidak sadar atau dia apatis, ya dia tidak tahu bahkan dia mau diperiksa, jadi tidak ada perlawanan bisa aja ya. Lalu misalnya disapa, kalau sadar ya dia menjawab, kalau sudah besar, dia bisa tersenyum atau menangis, itu interaktif dengan pemeriksa. Selain itu juga dengan lingkungan sekitarnya. Counselability artinya rewel apa tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya anak ini terus-menerus menangis, mungkin aja karena dia merasakan sakit ya. Tapi kalau misalnya dia itu keadaan umumnya baik, menangis mungkin sesaat karena dia takut mau diperiksa atau mungkin menolak gitu diperiksa, tapi setelah ditenangkan dia dapat tenang. Artinya dia tidak rewel. Look ya, bagaimana kontak mata ya, dia melihat dengan orang di sekitarnya maupun dengan pemeriksa ya. Lalu tangisan ya atau bicaranya bagaimana? Apakah dia menangis dengan keras, artinya itu mampu gitu ya, menangis keras atau malah cuman merintih. Kalau sesak dia nggak bisa nangis ya, nangisnya tersendat-sendat karena sesak misalnya. Kalau dia selain itu juga bicara, misalnya dia kalau dia udah bisa bicara, apakah dia bisa bicara sesuai dengan usianya atau tidak gitu ya. Jadi appearance ini bisa dinilai dengan TICLES ya. Sedangkan untuk breathing ya adalah usaha bernafas ya. Kita bisa lihat dari apakah suara nafasnya ada yang tidak normal, seperti adanya mengorok, stridornya seperti mengorok, grunting, merintih, ya, biasanya pada bayi-bayi, dan wheezing. Jadi wheezing ini bisa terdengar tanpa stetoskop.
Kalau dia sumbatannya di jalan nafas bagian apa? Bagian atas terdengar stridor atau mengorok gitu ya. Kalau wheezing di bagian bawah. Lalu posisi abnormal ya. Kalau dia posisinya itu bisa tidur ya, berarti dia kan tidak sesak. Tapi kalau misalnya dia sesak, kadang-kadang tidak bisa posisi tidur. Bahkan dengan posisi duduk ya. Nah, ini ada posisi namanya sniffing dan tripod. Ini ada gambarnya. Lalu ada tidak retraksi ya. Artinya retraksi ini tarikan di dinding dada. Apakah di supraklavikula ataukah interkostal, substernal, atau head bobbing. Jadi kepalanya menengadah ke atas ya. Lalu flaring ya. Seperti flaring misalnya maksudnya nafas cukup hidung. Jadi kalau misalnya ada peningkatan usaha nafas atau peningkatan work of breathing, ada flaring ya, atau bisa salah satunya itu sudah menunjukkan peningkatan work of breathing. Bisa kita lihat ini ada tarikan di dinding dada ya, ini harusnya video ya. Itu sudah merupakan peningkatan work of breathing. Misalnya tarikan di dinding dada ditambah dengan flaring dan nafas cuping juga demikian. Ya. Tripod position ini ya, ini ibaratnya itu kayak pot ya. Jadi kakinya, nah nanti ini kalau kita lihat tangan ini akan menyangga di kedua lutut seperti itu. Lalu punggungnya ini tulang belakangnya seperti ini ya. Jadi itu karena dia sesak. Dengan posisi tripod sesaknya berkurang. Kalau sniffing itu dia duduk ya, seperti melengkung begini badannya ya. Nanti ini tangannya menyangga pada tepi tempat tidur. Lalu penilaian yang ketiga, circulation atau sirkulasi di kulit ya, itu menunjukkan cukup nggak aliran darah ke kulit ya. Kalau dia pucat ya mungkin saja karena aliran darahnya itu tidak cukup sehingga perdarahannya kurang sehingga warnanya pucat kulitnya. Jadi pucat itu tidak selalu karena anemia. Pada kondisi sirkulasi ke perifer itu kurang atau dalam kondisi syok bisa ada pucat. Motlet, kulit berbercak kebiruan. Jadi kulitnya bercak begitu ya. Karena pembuluh darahnya vasokonstriksi. Karena adanya kondisi syok misalnya. Darah tidak mampu mencukupi kebutuhan di perifer. Dia harus memenuhi kebutuhan di organ-organ yang lebih vital seperti di otak, di jantung. Sehingga di perifer dikorbankan. Untuk menghemat darah supaya tidak sampai ke perifer, pembuluhnya melakukan vasokonstriksi sendiri. Sehingga gambarannya motlet. Cyanosis tampak kebiruan. Kalau ini bisa sentral, bisa perifer. Kalau sentral itu kita lihat di bibir ya, cyanosis. Kalau perifer itu di jari-jari. Seperti ini ya, motlet ini artinya sirkulasinya sangat buruk ya, karena dia nggak mampu mendarahi kulitnya, karena dia korbankan ya ini aliran darahnya dia fokuskan ke otak, ke jantung, ke organ-organ vital. Jadi ini yang kita cari, appearance ini yang kita cari, tickles, work of breathing yang kita cari ini ya, sedangkan circulation yang kita cari ini. Lalu apa hasilnya kalau sudah kita nilai segitiga PAT? Ya kalau misalnya appearance-nya normal ya,
Work of breathing normal, circulation normal. Jadi ini dalam kondisi stabil. Tapi kalau misalnya appearance-nya bisa aja normal, tapi ada peningkatan work of breathing. Circulation masih normal. Bisa kita kategorikan sebagai distress respirasi dan demikian seterusnya. Keuntungan segitiga PAT adalah kita dapat menilai pasien dari inspeksi saja, sehingga penilaiannya sangat cepat. Ya, karena belum kita lakukan palpasi, perkusi, auskultasi gitu ya, baru inspeksi saja. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk kasus-kasus emergensi di IGD. Karena di IGD itu pasien banyak, emergensinya bisa lebih dari satu. Sehingga kita butuh alat yang mampu menilai secara cepat. Ya, nah, alat ini namanya segitiga PAT. Setelah kita melakukan penilaian segitiga PAT, maka hasilnya adalah apakah pasiennya itu stabil, apakah ada distress pernafasan, apakah ada gagal nafas, apakah ada shock, baik terkompensasi maupun tidak, apakah ada gangguan sistem saraf pusat atau gangguan metabolik, ya, apakah ada gagal jantung dan paru. Jadi, setelah kita menilai, kita klasifikasikan karena kita mau menata laksana, ya. Kalau pasiennya dalam kategori stabil, maka tata laksana sesuai dengan penyakit yang mendasari. Kita tidak ada kegawatan, jadi tata laksana biasa, ya. Tapi kalau ada distress pernafasan, kita harus mengurangi distressnya atau membebaskan dia dari distress pernafasan. Bisa dengan positioning, ya, dengan posisi yang nyaman, apakah mungkin dia nyaman dengan tripod position atau sniffing, ya. Terapi oksigen tentunya karena distress respirasi ini kekurangan oksigen, ya. Supaya oksigen bisa mengalir dengan baik, ya. Maka kita harus meyakinkan bahwa airway-nya itu benar-benar bersih. Sehingga tidak bisa menghambat udara yang kita berikan. Percuma kita kasih oksigen 100% sekalipun jika jalan nafas atau airway-nya tidak paten. Dia akan terhambat, dialirkan sampai ke alveolusnya terhambat. Lalu terapi obat-obatan tentunya sesuai penyebab. Kalau distress respirasinya karena bronkopneumonia, maka kita berikan antibiotik. Maksudnya begitu. Setelah itu jangan lupa kita periksa baik laboratorium, sampelnya baik darah, dahak ya, ataupun kita perlu periksa radiologi seperti fototoraks ya. Tapi tentunya semua dilakukan ya tata laksana ini pemeriksaan ini kita lakukan jika kita sudah menata laksana dulu ya kegawatan yang ada. Utamakan tata laksananya dulu. Ya, anamnesis juga singkat ya. Tidak berbelit-belit. Kita tangani dulu kegawatannya. Bagaimana dengan anak yang gagal nafas? Ya, kita baringkan anak sejajar ya, kepala, bahu, bokong gitu ya. Buka jalan nafas, jadi kepalanya semi ekstensi, lalu mulutnya kita buka. Berikan oksigen 100%, ya. Bisa dengan masker ya, non-rebreathing maupun yang nasal. Lakukan resusitasi pernafasan, boleh dengan back and mask, ya. Lalu terapi medikamentosa sesuai penyebab dan tetap diperiksa laboratorium dan toraks. Untuk pasien yang shock, ya,
Tadi kan kalau kita lihat klasifikasi di sini, shock itu misalnya appearance-nya masih normal, work of breathing-nya masih normal, tetapi sirkulasinya udah tidak normal. Ya. Nah, misalnya kita harus memberikan oksigen tentunya, walaupun di sini tadi normal ya, circulation abnormal. Walaupun appearance masih normal, work of breathing masih normal, tapi circulation tidak normal, maka nanti bisa menghambat penyaluran oksigen ke perifer. Sehingga kita berikan oksigen. Dan jangan lupa, karena masalahnya adalah di sirkulasi ini ya tidak dapat beredar ke seluruh tubuh, maka kita berikan resusitasi cairan, lalu terapi obat-obatan sesuai penyebab. Lalu bagaimana jika kategorinya adalah gangguan SSP atau metabolik? Ya, misalnya ketoasidosis diabeticum, itu kan metabolik ya. Kita tentunya terapi oksigen ya. Jika dibutuhkan, maksudnya jika sesak, kan kelainan metabolik tidak selalu ada masalah nafas, tapi seringnya ada. Jangan lupa dipantau saturasi oksigen dalam darahnya, periksa gula darah, mencari penyebabnya ya, memberikan oksigen tadi tentunya ya. Nah, untuk kalau gagal jantung paru, maka anak dibaringkan ya posisi kepala tadi buka jalan nafas, berikan oksigen 100%. Jadi oksigen 100% itu misalnya dengan asal kanul maupun dengan masker tadi ya. Pasang ya, jangan lupa kita pasang infus ya. Lalu periksa laboratorium darah dan toraks. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan, sambil saya juga mau slide yang lain. Ini ya, tata laksana syok. Syok ini merupakan kegawatan ya. Definisinya itu sangat beragam ya. Lalu syok ini bisa menyebabkan multi organ failure ya. Mortalitas dan morbiditasnya tinggi. Sangat sulit mendiagnosis ya. Syok yang terkompensasi ya. Sehingga nanti akhirnya kecolongan gitu, ibaratnya tidak bisa mendiagnosis dari awal, syoknya menjadi tidak terkompensasi. Penting ya manajemen awal dari syok sehingga syok bisa teratasi. Selagi dia masih terkompensasi, ini kalau kita atasi dengan baik, maka syoknya teratasi. Ya. Syok itu terjadi ya, kekurangan oksigen, sementara konsumsinya meningkat, atau kebutuhannya meningkat, sehingga ya kekurangan ya komponen-komponen metabolisme juga terjadi karena konsumsinya ini meningkat, konsumsi oksigen meningkat. Lalu terjadi juga gangguan mitokondria. Kalau ini bicara di tingkat sel. Sehingga
gagal memenuhi kebutuhan metabolisme baik di tingkat sel maupun di tingkat jaringan. Ya. Ini adalah salah satu definisi yang digunakan oleh APLS, WHO, dan seterusnya. Syok adalah sindrom klinis, artinya itu kumpulan gejala akibat kegagalan sirkulasi, kegagalan aliran darah ya, dalam menyediakan oksigen dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme sel dan jaringan. Intinya itu sirkulasinya itu tidak baik. Sirkulasi itu aliran darah, di mana aliran darah mengandung oksigen dan nutrisi. Ya. Jadi ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen dan pasokan oksigennya. Gitu ya. Ini adalah rumusnya. Jadi kalau misalnya awal-awal kebutuhan tubuh masih akan mengkompensasi ya. Akan tetapi jika tidak mampu karena kebutuhannya terus meningkat sementara pasokan oksigennya terus berkurang, ya akhirnya nanti terjadi yang tidak terkompensasi. Pasokan oksigen itu dipengaruhi ya oleh cardiac output ya. Cardiac output itu akan mempengaruhi aliran darah ya, sehingga nanti akan mempengaruhi pengantaran oksigen ke jaringan. Sementara itu selain aliran darah yang berperan juga komposisi oksigen atau konsentrasi oksigen di dalam darah. Meskipun alirannya baik, kalau komposisi oksigennya itu kurang, tetap aja oksigennya akan kurang. Demikian sebaliknya. Komposisi oksigennya baik, alirannya kurang, tetap saja nanti pengantarannya akan kurang. Jadi dua-duanya harus baik. Sementara itu komposisi oksigen dipengaruhi oleh hemoglobin. Kalau Hb-nya rendah, komposisi oksigennya menjadi rendah. Oksigen yang terikat oleh hemoglobin. Kalau hemoglobinnya cukup tapi oksigennya tidak bisa diikat, juga menyebabkan komposisi oksigen turun. Berapa banyak oksigen yang bisa larut di dalam plasma? Itu juga mempengaruhi konsentrasi oksigen atau komposisi oksigen dalam darah. Ya. Nah, kalau kita bicara cardiac output, maka ini yang biru, di sini cardiac output, ini yang hijau ya. Cardiac output ini dipengaruhi oleh aliran yang masuk ke breathing, pH darah, peningkatan suhu, nyeri, yang mau ke toilet silakan, dan kecemasan. Ya. Nah, kalau kita klasifikasikan shock dan karakteristiknya, maka kita bisa lihat tabel ini. Ya. Ada shock hipovolemik, kardiogenik, septic. Yang septic itu ada yang cold shock, ada yang hot ya, shock, distributif maupun obstruktif. Kalian bisa baca di sini
apa penyebabnya masing-masing shock ini, bagaimana kondisi frekuensi jantung, cardiac output, tekanan sistem vaskuler maupun CVP ya, Dokter, maupun nadinya ya. maaf dokter, sepertinya share screen-nya terhenti dok. Oh, oke. Makasih dok. Dok. Ya. Dan terapi awal apa yang kita berikan? Misalnya pada perdarahan yang hebat, maka terjadi shock kemungkinan besar adalah shock hipovolemik. Penyebabnya adalah karena kalau ada perdarahan berarti kan volume intravaskulernya akan turun. Tanda-tandanya frekuensi jantung meningkat, cardiac output-nya turun, tahanan sistemik vaskulernya meningkat, dan CVP-nya menurun. Kalau kita raba, maka akral itu telapak tangan kaki akan dingin. Lalu kalau kita periksa kapilari refill time-nya akan memanjang. Terapi awalnya adalah karena dia hipovolemik, artinya volumenya kurang, kita kasih volume, yaitu dengan menambahkan cairan. Misalnya seperti itu. Sementara kalau kardiogenik, ini karena kontraktilitas ya, atau denyutan si otot jantung ini menurun. Ya. Dia akan melakukan kompensasi dengan cara kontraktilitas itu kan kekuatan otot jantung. Ya. Maka kalau kita periksa heart rate-nya akan meningkat, cardiac output-nya turun, sistemik vaskular resistennya meningkat, CVP juga meningkat. Ini bedanya dengan hipovolemik. Kita raba akral dingin, capillary fill time juga memanjang. Tapi kita tidak tata laksana awalnya ya, meskipun sama-sama semuanya akan tetap diberi cairan. Tapi maksudnya yang utamanya, awalnya itu kita berikan inotropik. Maksudnya jangan sampai beranggapan bahwa shock kardiogenik tidak perlu cairan. Tetap perlu, semua shock harus diberi cairan. Tapi tata laksana utamanya yang awalnya. Nah, dan seterusnya ya, kamu baca. Ini adalah perjalanan shock. Shock itu diawali dengan menurunnya aliran darah. Tadi kita udah bahas ke organ-organ tubuh. Maka tubuh itu akan berusaha mengkompensasi. Kan kita punya istilah homeostasis ya dalam tubuh. Sehingga nanti shocknya itu masih bisa dikompensasi. Maksudnya dikompensasi itu tubuh itu berusaha mengkompensasi, melakukan upaya sehingga masih dalam kondisi yang katakanlah cukup stabil. Tapi lama-lama kalau itu berlangsung terus, tubuh akan kelelahan. Sehingga tubuh tidak kuat lagi. Masuklah ke dalam fase dekompensasi. Ya. Yang berlanjut terjadi kerusakan jaringan, kerusakan organ yang bersifat multiple, dan akhirnya meningkatkan frekuensi nafas, ya, sehingga karbon dioksida ini dibuang dari tubuh kita yang bisa tentunya menyebabkan asidosis ini kalau berlebihan dalam tubuh kita. Selain masalah asidosis lain, usaha nafas, maka dari ginjal juga berusaha menyeimbangkan kondisi asam basa darah kita. Lalu ion-ion bikarbonat tidak diizinkan keluar. Ini diperankan oleh ginjal. Ya. Volume intravaskuler, ya, kita pertahankan supaya cukup di dalam aliran darahnya. Ya. Dengan cara regulasi natrium, dengan pengaturan renin, angiotensin, aldosteron. Ya. Lalu antidiuretik hormon. Lalu hormon kortisol dan katekolamin juga diatur. Sehingga terjamin volume intravaskuler itu tidak berkurang.
Ini adalah apa yang terjadi di dalam tubuh kita pada waktu shock. Mulai dari yang terkompensasi, tidak terkompensasi, sampai yang irreversible. Tidak mungkin ditolong kalau yang sudah merah ini. Ya. Masing-masing tandanya sudah dilihat di sini. Dari mulai kesadarannya, mulai delirium, bingung, kayak orang bingung gitu ya. Kalau yang terkompensasi ini. Takikardi atau peningkatan frekuensi jantung, peningkatan frekuensi nafas, tapi juga bisa masih normal. Meningkatnya capillary refill time, ya. Sudah jarang buang air kecil, ya. Maaf, masih cukup. Urine outputnya masih adekuat. Tekanan darahnya masih normal, tapi tekanan nadi mulai sempit. Nah, jadi ini masih terkompensasi. Nah, ini yang sulit didiagnosis di awal-awal. Maaf dok, screen-nya terhenti lagi dok. Iya, kenapa ya? Padahal saya internetnya jalan loh. Ini masih bisa? Udah bisa? Sudah dok. Ini yang sulit di diagnosis di awal-awal, suka kecolongan. Dianggapnya masih baik-baik aja, padahal sudah takikardi, sudah takipnu. Makanya kita harus tahu frekuensi jantung normal, frekuensi nafas normal, ya. Jadi nggak sampai kecolongan, sudah fase dekompensasi baru tahu kalau ini ada shock. Ya. Fase dekompensasi anaknya mungkin sudah somnolen, sudah tidur aja. Takikardinya lebih hebat dibandingkan takikardi waktu terkompensasi. Demikian halnya takipnu, tentunya lebih berat daripada yang kompensasi. Dan sudah mulai ada asidosis, ya. Capillary refill time udah memanjang. Udah ada sampai, kalau tadi pipisnya masih baik, maka ini sudah kurang baik. Bisa oligouria, bisa sampai anuria. Tensinya udah rendah kalau tadi masih normal. Nadi sudah sangat lemah. Kalau sudah kayak gini baru ketahuan terlambat sebenarnya. Makanya ini judulnya mengenali kegawat daruratan pada anak. Harus tahu. Ya, nanti pakai apa? Segitiga PAT untuk cepatnya. Tapi segitiga PAT itu kan untuk cepatnya. Tentunya dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik rutin head to toe, ya. Ini tekanan darah, ya, rumusnya. Nah, kalau yang irreversible, shock itu sudah tidak berespon dengan apapun. Denyut jantungnya sudah lambat, bentar lagi asistol, nggak berdenyut lagi. Apnu, udah nggak ada nafas spontan. Kulitnya udah sianosis dan sangat dingin. Ya, tekanan darah udah nggak tahu berapa, nadi sudah nggak teraba lagi. Ya, dengan begini ya akhirnya meninggal. Jarang sekali yang irreversible ini hidup. Ya, ini adalah tanda-tanda vital ya untuk menilai ada shock apa tidak, yaitu frekuensi jantung, frekuensi nafas, nadi, bukan hanya diraba berapa kali tapi kuat atau tidak gitu, tekanan darah, dan capillary refill time. Syok itu ada yang dingin, ada yang hangat. Kalau yang hangat lebih sering lagi kecolongan karena akralnya hangat dikirain tidak syok. Bedanya ya ini, kalau syok yang dingin nadinya itu lemah. Kaki tangan atau akral dingin. Tapi capillary refill time memanjang. Ya. Kalau yang syok yang hangat, maka ada bounding pulse ya. Jadi nadinya itu kayak ngeloncat-loncat gitu. Kuat tapi seperti terlalu kuat gitu. Nah, jangan
seneng kalau nadinya terlalu kuat gitu. Itu namanya bounding. Ya. Itu syok yang hangat. Akralnya hangat. Capillary refill time tidak memanjang. Tapi tekanan darahnya turun. Ya. Hati-hati. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa ada ketidakseimbangan ya pada shock itu, ada ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen dan pasokannya, gitu kan? Yang mana kebutuhan oksigen itu dipengaruhi oleh pasokannya itu dipengaruhi oleh cardiac output dan konsentrasi oksigen yang dikandung. Nah, itu dipengaruhi oleh hal-hal di bawah ini. Sehingga prinsip tata laksana shock adalah memberikan cairan, memberikan inotropik, cairan untuk mengisi preloadnya, inotropik untuk mengisi kontraktilitas, vasodilator atau vasopresor untuk mengurangi afterload, ya, darah yang keluar dari jantung, meningkatkan darah yang keluar dari jantung. Lalu untuk konten atau komposisi oksigen bisa dengan transfusi, bisa dengan memperbaiki pH darah, suhu tubuh, dan tentunya dengan terapi oksigen. Empat langkah dalam memberikan terapi cairan. Yang pertama resusitasi, yang kedua optimalisasi, yang ketiga jika udah stabil, stabilisasi lalu evakuasi. Boleh dibawa ke ruang intensif. Apa target resusitasi cairan? Denyut jantung normal, waktu pengisian kapiler atau capillary refill time kurang dari 2 detik, akral-akralnya hangat, produksi urin lebih dari 1 ml per kilo per jam, kesadaran baik, kualitas nadi normal, ya, tekanan darah normal, dan penurunan kadar laktat dalam darah. Yang harus diingat, walaupun terapi cairan itu penting, tapi tidak boleh berlebihan. Karena bisa menyebabkan hepatomegali akut, bronki basah akut, peningkatan usaha nafas, ya, dan lain-lain. Jadi, hati-hati dengan terapi cairan. Kalau kebanyakan, malahan terjadi edema paru, malahan susah bernafas. Ini obat-obatan, kalau tadi cairan, ini obat-obatan. Ada inotropik, ada vasopresor, dan ada vasodilator. Jadi, apa kewaspadaan dalam shock? Kita harus mengenali dari awal, oh ini shock. Sehingga kita mampu menata laksana secara awal, secara dini. Belum jatuh ke dalam kondisi yang tidak terkompensasi. Ada pertanyaan tentang kuliahnya? Mengenali kondisi shock. Ya. Tidak ada pertanyaan?